Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, selamat datang di channel Asri Asri. Channel membahas tentang dunia arsitektur, review desain, dan juga tips sederhana seputar rumah tinggal. Saat ini saya berada di salah satu masjid. Nama masjid ini adalah Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Desa Sidoarjo Numpul, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kita nanti akan sedikit mereview berkeliling dan kita akan mewawancara sejenak dengan salah satu takmir Masjid Al-Ikhlas ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti update video dari Asri Asri. Seperti apa ulasannya? Simak terus. Masjid Al-Ikhlas ini direncanakan perubahan renovasinya di tahun 2016 yang lalu. Namun pelaksanaannya diadakan di tahun 2018 sampai saat ini 2022. Untuk proses perencanaan daripada renovasi masjid ini diawali dengan kondisi masjid yang awalnya di area sebelah timur sudah ada dak lantainya atau dak atapnya yang belum terfungsikan, dan untuk area barat ini masih berupa satu lantai, dan di lantai satu ini pekerjaannya sudah selesai atau finish. Kita akan sedikit berkeliling apa saja yang menjadi point of view atau perencanaan konsep masjid atau perubahan renovasi Masjid Al-Ikhlas ini.
Kita mulai dengan area menaranya atau minaretnya. Untuk menaranya ini bisa dibilang memiliki nilai sejarah tersendiri. Oleh karenanya bentukan dan juga dimensinya tidak dirubah, tetap seperti itu, hanya saja kita rubah untuk area interiornya atau area dalam daripada menara ini. Poin berikutnya dari perencanaan yang lalu adalah tempat sound systemnya, yang mana pada waktu itu hanya berkisar sekitar 1 kali 1 meter, yang tepat di belakang saya ini area mic itu. Oleh karenanya di perencanaan kali ini kita buat langsung menuju ke area utara full sampai batas dinding, yang area utara ini kita gunakan untuk tuang sound. Kita beralih di area mihrab atau tempat pengimamannya. Di sini ada beberapa ornamen yang kita tonjolkan untuk sebagai penanda mihrabnya, berbentuk bingkai kotak seperti itu. Dan di sini kita gunakan tidak begitu menonjol dengan harapan masih bisa menampung jamaah. Dan di sini pula kalau Anda lihat, di mana karpetnya ini tidak dipotong, ada space di sini ya. Di sini ini yang membuat karpet ini bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini juga perencanaannya harus sesuai karena ketebalan karpetnya pun itu harus pas dengan apa yang dibuat bendangannya di sini. Kita beralih ke area plafonnya. Kalau Anda lihat di sini plafonnya menggunakan expose daripada beton. Di sini yang membedakan hanya untuk bingkai kotak ini yang terbuat dari gypsum yang diwarna emas. Sangat menarik karena itu juga bisa membuat keindahan tersendiri di masjid ini. Dan kalau Anda lihat juga setiap di tengah-tengah daripada plat itu diberikan lampu, sehingga ketika malam hari Anda tidak perlu khawatir karena masjid ini dijamin terang benderang. Itu tadi sedikit review untuk interior Masjid Al-Ikhlas di lantai 1. Kita akan beralih ke lantai 2 yang saat ini masih dalam proses pekerjaan finishing. Ini adalah salah satu spot untuk pekerjaan finishingnya, yaitu pemasangan roster. Namun di sini masih dipasang untuk plesteran dan ajian dindingnya karena mengikuti dari modul roster atau GRC yang akan dipasang nantinya. Di belakang saya sudah ada Pak Ahmad ini, beliau spesialis pekerjaan masjid. Yang kebetulan beliau sendirian hari ini. Ini adalah GRC ya, yang akan dipasang nantinya untuk area finishing fasadnya. GRC ini memiliki modul sekitar 40 kali 80 cm, dan di sini karena dia GRC-nya berbahan dari beton, maka sangat rawan untuk banyaknya lumut yang akan nanti muncul ketika kena hujan. Dan di sini sudah dilapisi cat ya, pakai no drop. Kalau dulu itu no drop hanya satu warna abu-abu, namun sekarang sudah bervariasi warna-warnanya, jadi bisa diaplikasikan untuk area estetikanya juga. Dan seperti inilah ketika GRC itu dipasang, masih ada lapisan sambungannya ini ya, semen-semennya ini nanti akan dicat ulang seperti itu ya. Dan untuk pemasangannya ini harus hati-hati seperti ini ya. Ini satu sisi polos dan satu sisinya bermotif ya, seperti ini. Oleh karenanya dipasang double seperti ini, sehingga tampak untuk luar dan dalamnya bisa sama seperti ini ya. Dan ini sangat berat sekali, saya sampai ngos-ngosan ini. Untuk pemasangannya ini dipakai kawat bendrat ya, untuk mengikat biar tidak lepas. Lalu dipasang menggunakan semen ya. Kalau Anda lihat ya, di sini ada lantai yang berbeda level ya. Untuk area depan ini area sebelah timur, ini area barat. Ini ada perbedaan tinggi lantai. Ini adalah bangunan atau cor yang lama, plat yang lama, dan yang di sini adalah plat yang baru. Oleh karena kita mengkhususkan area fungsi sholat yang di depan di barat ini, maka kita tinggikan lagi lantainya sehingga ada trapnya segini ya. 2 trap, kurang lebih tingginya ini sekitar 15 cm. Dan ini adalah area pilarnya atau menaranya, yang dulu ini tidak bisa dimusikan karena memang tangganya hanya tangga besi yang rawan. Oleh karenanya kita di lantai 1 kita tutup, pencapaiannya kita dari lantai 2, yang sebelumnya di lantai 1. Sekarang kita fungsikan pencapaiannya dari lantai 2 saja. Dan untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan tentunya diberilah lubang-lubang yang terlihat di sana ya, sehingga sampai saat ini pun menjelang sore ini
masih terlihat terang untuk area tangganya sehingga aman untuk dilewati. Sekarang kita menuju ke area voidnya. Ini sudah ada pengamannya, yaitu besi pipa untuk pagar kelilingnya. Kemudian untuk pemilihan dari granitnya, warna granitnya di sini sengaja dipilih lebih terang atau tidak terlalu gelap dan kontras sehingga masih bisa tersamarkan dan juga dilihat dengan baik meskipun perbedaannya tipis ya antara putih dengan warna krem. Namun yang menjadi menarik adalah di bagian area lengkungnya itu ya, mihrabnya itu sudah terlihat warnanya kontras dengan warna coklat. Jadi ini warnanya juga levelnya itu masih bisa dipadu-padankan, tidak terlalu kontras dan juga masih dalam satu tipe dan juga level warna yang sama ya, antara putih, krem dan juga coklat. Perencanaannya kita mulai di tahun 2016 mungkin ya, tahun 2017, baru pelaksanaannya tahun 2018 sampai sekarang ya. Tahun ini sudah mulai terlihat finishingnya, tinggal sedikit, insya Allah tahun ini pun juga selesai gitu ya Pak. Kita akan sedikit ngobrol dengan Pak Mustaqim seperti apa kira-kira perubahannya di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini monggo sedikit cerita ini bagaimana nih proses awal pembangunannya sampai sekarang. Singkat aja. Oh begitu ya. Jadi alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas Numpul, kita bersama-sama teman-teman, bersama-sama masyarakat sudah bisa melakukan suatu perubahan renovasi dari masjid yang lama kepada masjid yang baru. Itu bermula karena keprihatinan kami, karena masjid kami sudah sangat waktu itu tidak layak, banyak dipandang orang tidak layak, sehingga kami bertekad bersama-sama untuk melakukan suatu renovasi. Dan alhamdulillah kita rencanakan tahun 2016 seperti apa yang disampaikan tadi, kemudian dilaksanakan pada tahun 2018 sampai sekarang itu masih berjalan pembangunan, dan insya Allah ini tinggal finishing saja. Alhamdulillah kita bisa menikmati keindahan Masjid Al-Ikhlas, sudah sangat layak sekali, sehingga kenyamanan untuk beribadah itu sangat menjamin sekali. Mudah-mudahan dengan keberadaan masjid yang sangat bagus sekali, kita bisa menjalankan ibadah dengan sekhusuk-khusuknya. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Secara pendanaan nggak ada kendala Pak ya? Ya alhamdulillah, masalah pendanaan kami berjalan dengan lancar selama 3 tahun itu. Ya selama 3 tahun itu sampai sekarang tidak pernah berhenti sama sekali tukangnya. Itu artinya apa? Dana yang mengalir dari masyarakat, kemudian atas partisipasi semua lapisan masyarakat berjalan dengan baik, sehingga bertekad bersama-sama untuk menyelesaikan masjid ini dengan sempurna. Begitu. Baik, luar biasanya untuk dananya tidak pernah nol. Betul ya. Alhamdulillah. Nah itu, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mustaqim dan kepada semua takmir masjid yang saling membantu hingga akhirnya masjid ini bisa berdiri sesuai dengan keinginannya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sobat Asri, itu tadi review singkat saya di Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Desa Sidoarjo Numpul, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Semoga ulasan saya ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan khususnya kepada para takmir masjid yang ada di luar sana. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, share ke teman-teman Anda, dan juga silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti update video dari Asri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.